Siang itu, di saat saya sedang menikmati istirahatku, terdengar panggilan telepon di HP-ku. Rupanya Pak RT kampung sebelah yang menelpon. Dia memintaku untuk mendatangi rumahnya. "Halo Tosan, tolong kamu ke rumah sekarang. Listrik di rumahku mati, jadi tolong kamu betulin ya. Soalnya saya sekarang sedang di luar kota. Di rumahku hanya ada istriku saja," pesannya melalui panggilan telepon. Dengan rasa penat, saya terpaksa menjalankan amanahnya, meskipun saya harus merelakan istirahat siangku saat itu. Dengan peralatan lengkap saya menuju rumahnya yang lumayan jauh dari rumahku. Namaku Tosan, profesiku hanya tukang listrik panggilan. Orang-orang di sekitarku menyebutku Tosan Listrik. Pekerjaanku hanya mengandalkan keahlian di bidang kelistrikan yang saya pelajari sejak SMK dulu. Siang itu, gang jalan menuju rumah Pak RT terlihat sepi. Tak ada gerombolan warga di pinggir jalan, hanya anak-anak kecil yang bermain kelereng. Mungkin karena cuaca yang sangat panas. Dari teras rumah terlihat Bu RT sudah menungguku. Dia membukakan pintu pagarnya dan mempersilahkan aku untuk masuk ke rumahnya. Dia pun menuturkan kalau listriknya mati sejak 1 jam yang lalu. Dengan segera saya mengecek seluruh kabel di rumahnya. Aliran listrik yang menuju rumahnya juga tak luput dari pengecekanku. Tapi tak ada kabel yang terputus ataupun yang termakan tikus. Saya hanya menerangi sebagian rumahnya yang gelap itu dengan senter kecil yang sengaja saya bawa. Rumahnya yang besar itu membuatku kebingungan mencari sumber listrik yang membuatnya padam. Saya yang masih penasaran kembali menuju satu kamar yang berada di dekat kamar mandi. Kamar itu tak terkunci. Dengan suasana gelap saya mendorong pintunya, dan betapa kagetnya saat itu saya melihat Bu RT sedang berganti BH. "Maaf Bu, saya tidak tahu kalau Ibu ada di sini." "Ya, nggak apa-apa, namanya juga gelap kok," tuturnya sambil menutupi bagian dadanya. Saya pun kembali mencari titik listrik yang membuat padam seisi rumah Pak RT itu. Barulah setengah jam kemudian, akhirnya saya menemukan kabel yang rusak di plafon rumahnya. Saya pun minta tolong pada Bu RT untuk memegang kursi yang akan saya naiki. "Bu, tolong pegangin sebentar, saya mau naik," pintaku. "Apanya yang mau dipegang, San?" tanyanya. "Ini kursinya Bu," jawabku sambil menaiki kursi. "Oh, kirain apanya yang mau dipegang," katanya. Bu RT terus memperhatikanku saat aku membetulkan kabel, sembari dia menghiburku dengan guyonannya. "Kamu suka naik-naik ya, San?" "Kalau enggak tinggi, saya suka Bu," jawabku. Rupanya gurauan Bu RT membuatnya berimajinasi tinggi. Bahkan Bu RT terus memandang bagian tubuhku dari bawah. Entah bagian mana yang dia perhatikan. Sesekali Bu RT terlihat bengong saat memandang bagian tubuhku. "San, kamu apakan kok bisa besar gitu?" "Apanya yang besar Bu?" tanyaku kembali. Dia hanya tersenyum sambil menutup mukanya. Saya jadi tak paham dengan perkataan Bu RT saat itu. "Jangan bergurau dulu Bu, nanti saya jatuh," kataku. "Biarin San, tapi jatuhnya di pelukanku saja ya," guraunya. Mendengar ucapan itu, hatiku luluh lantak seperti terkena setrum oleh Bu RT yang cantik itu.
Setelah beberapa jam dibetulkan, akhirnya listrik di rumah Bu RT kembali menyala seperti biasanya. Yang terlihat dalam pandangan pertamaku adalah Bu RT yang cantik yang hanya berpakaian tep-top ketat. Saya baru menyadari kalau Bu RT kampung sebelahku ini orangnya cantik dan seksi. Garis di lehernya sangat indah. Walau sudah mempunyai 2 anak, namun tetap terlihat seperti wanita yang masih muda. Dia pun mempersilahkanku untuk duduk di kursinya. Dia kembali ke dapur untuk membuatkan saya kopi. Batinku berkata, sungguh beruntung Pak RT bisa mendapatkan istri secantik dia. Semoga saja saya bisa mendapatkan yang sepertinya itu. Di meja itu kita sambil ngobrol asik ditemani secangkir kopi. Kopi buatan Bu RT enak banget, pujiku. Ah, kamu bisa aja, kayak baru minum kopi aja. Sumpah Bu, ini enak banget. Saya jadi ketagihan. Ada kok yang lebih mantap dari kopi buatanku ini, San? Tanya. Saya terus dibuat penasaran oleh Bu RT. Dari arah pembicaraannya membuatku panas dingin. Emang selain kopi, apalagi yang enak Bu? Tanyaku. Masa kamu gak paham, San? Dengan maksudku. Kemudian dia bangun dari dudukannya. Perlahan dia mendekatiku dengan sentuhan tangannya dan mengitari tubuhku sembari berbisik di telingaku. Kalau kamu mau, saya akan berikan sebagai rasa terima kasihku padamu, San. Bisiknya. Kemudian dia berjalan masuk ke kamarnya. Mendengar bisikan itu, seluruh tubuhku kaku gemeteran, membuatku membayangkan sesuatu yang mengasyikkan. Dari celah pintu kamar, Bu RT memanggilku dengan nada pelan yang membangunkan hasratku. Tosan, kemarilah. Saya minta tolong sebentar. Dengan penuh kehati-hatian saya menghampirinya dan membuka pintu kamarnya perlahan. Di sana terlihat Bu RT yang hanya menutupi seluruh bagian tubuhnya dengan selimut. Tolong tutup pintunya. Matikan juga lampunya ya, pintanya dari ranjang empuknya itu. Saya menuruti semua perintahnya dengan lugu. Kemudian Bu RT menarik tanganku agar berbaring di sampingnya. Hingga terjadilah semua itu di luar dugaan dan pikiranku. Saya dan Bu RT melakukan semuanya saat itu juga. Tadi yang awalnya saya hanya dipinta untuk membetulkan listrik di rumahnya, kini saya merasakan setruman yang luar biasa. Sepertinya Bu RT sangat menyukai siang itu. Segala keinginannya telah saya turuti. Bahkan dia memintaku untuk datang lagi bila suaminya sedang keluar kota. Tapi bukan untuk membetulkan listrik, melainkan menemani Bu RT yang kehausan. Semoga saja pelayanan yang saya berikan membuat Bu RT merasakan kepuasan dan kenikmatan. Terima kasih Bu, sudah mempercayaiku. Setrumanmu tak akan kulupakan. Bu RT, setrumanmu membuatku lemas dan tak berdaya. Terima kasih Bu RT. I love you Bu RT. Bye. Tosan listrik tamat.